Baiklah, untuk perkuliahan kita pada siang hari ini kita lanjutkan saja untuk presentasi kelompok 5 dan nanti penanggapnya oleh kelompok 3. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai operasional anggota Adinda Juwita, Anggina, Anissa Priani, Afu Ikram Masud, Vi Putri Asti, dan Faris Zuhari. Langsung saja kita akan membahas mengenai operasional yang akan dibacakan oleh Anissa Priani. Kepada Anissa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan materi kelompok 5, yaitu operasional. 1. Ahli manajemen JHVR dan B-Reader mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengolahan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin peralatan, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengordinasian dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. 8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional. Pertama, yaitu perencanaan dan pengendalian operasional adalah proses perencanaan kegiatan-kegiatan produksi bertujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 2. Perencanaan operasional adalah aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, jangka waktu proses kerja produk, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengendalian operasi adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana. Kemampuan produksi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan serta melakukan perbaikan rencana. 1. Tujuan utama. Pertama, yaitu memaksimalkan pelayanan bagi konsumen. Yang kedua yaitu pengendalian produk. Yang ketiga yaitu penyediaan dan kapasitas produk. Selanjutnya itu penyimpanan. Selanjutnya peralatan, routing, dan proses planning, dan lain-lain. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan dan pengendalian operasi. Pertama yaitu bertujuan agar perusahaan dapat memproduksi secara efisien dan efektif. Selanjutnya itu bertujuan agar perusahaan menggunakan modal seoptimal mungkin. Selanjutnya itu bertujuan agar perusahaan dapat menguasai pasar dengan jangkauan yang luas. Selanjutnya itu untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selanjutnya itu menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Persyaratan penyediaan produk dan jasa ditentukan dengan cara. Yang pertama menetapkan persyaratan untuk produk dan jasa. Yang kedua menetapkan kriteria. Yang ketiga itu menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian persyaratan produk dan jasa. Keempat itu melaksanakan pengendalian proses-proses sesuai dengan kriteria. Kelima itu menetapkan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi.
8.2 persyaratan untuk produk pelayanan. 1. Komunikasi pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan harus mencakup A. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan produk dan jasa, penanganan permintaan kontrak atau pesanan termasuk perubahan. B. Memperoleh umpan balik pelanggan yang berhubungan dengan produk dan jasa termasuk keluhan pelanggan. D. Menangani dan mengendalikan properti pelanggan. E. Menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan kontingensi jika relevan. Yang kedua, menentukan persyaratan produk dan jasa. A. Persyaratan produk dan jasa telah ditetapkan termasuk 1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Hal-hal yang dianggap perlu oleh organisasi. B. Organisasi dapat memenuhi klaim atau produk dan jasa yang ditawarkan. C. Organisasi harus memastikan kemampuan untuk memenuhi persyaratan produk dan jasa yang ditawarkan pada pelanggan. D. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang berkait mengetahui perubahan persyaratan ketika peralatan produk dan jasa telah berubah. 8. Desain dan pengembangan produk dan jasa. Organisasi harus menetapkan, melaksanakan, dan memelihara proses desain dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan proses penyediaan produk dan jasa. A. Perencanaan desain dan pengembangan. 1. Sifat jangka waktu dan kerumitan kegiatan desain yang pengembangan. 2. Tahap-tahap proses yang diperlukan, termasuk tinjauan desain dan pengembangan yang terlaku. 3. Kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang diperlukan. 4. Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan. 5. Kebutuhan sumber daya internal dan eksternal untuk desain dan pengembangan. 6. Yaitu pengendalian bidang temu antar personal yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan. 7. Perlunya keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desain dan pengembangan. 8. Itu persyaratan penyediaan produk dan jasa sepengembangan. 9. Yaitu pengendalian yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan oleh pelanggan dan pihak berkepentingan lain yang relevan. 10. Yaitu informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi. Baiklah, materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan pada Afu dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang input desain dan pengembangan. Yang A. Persyaratan fungsional dan kinerja. Informasi yang berasal dari kegiatan desain dan pengembangan sebelumnya yang berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang D. Standar atau kode praktek tempat organisasi telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Yang E. Konsekuensi kegagalan yang berpotensi karena sifat produk dan jasa. Ini harus memadai untuk tujuan desain dan pengembangan. Lengkap dan tidak ambigu. Input desain dan pengembangan yang bertentangan harus diselesaikan. C. Dalil desain dan pengembangan. Hasil yang akan dicapai telah ditetapkan. B. Tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan pengembangan dalam memenuhi persyaratan. C. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa output desain dan pengembangan memenuhi persyaratan.
Kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan aplikasi yang telah ditentukan atau penggunaan yang dimaksud. Tindakan yang perlu diambil berkaitan dengan masalah-masalah yang ditentukan selama kegiatan tinjauan atau verifikasi adalah dan validasi. F. Informasi terdokumentasi dari kegiatan-kegiatan ini harus disimpan. D. Output desain dan pengembangan. Organisasi harus memastikan bahwa output desain dan pengembangan yang pertama memenuhi persyaratan input, yang kedua memadai untuk proses penyediaan produk dan jasa yang selanjutnya, yang berikutnya mencakup dan mengacu persyaratan pemantauan atau pengukuran sesuai dan kriteria keberterimaan. Dan jasa yang penting tujuan dan penyediaan produk dan jasa yang aman dan benar. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang output desain dan pengembangan. Selanjutnya F, yaitu perubahan, desain, dan pengembangan. Organisasi harus mengidentifikasi, meninjau, dan menentukan perubahan yang dilakukan selama atau setelah desain dan pengembangan produk dan jasa, sejauh diperlukan untuk memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap kesesuaian persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang, yang pertama, perubahan dan pengembangan, yang kedua, hasil tinjauan, yang ketiga, otorisasi perubahan, yang keempat, tindakan yang diambil untuk mencegah dampak merugikan. 8.4. Pengendalian proses, produk, dan jasa yang disediakan secara eksternal. Next. Yang pertama, yaitu organisasi harus memastikan bahwa proses-proses pengadaan produk dan jasa yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, organisasi harus menetapkan pengendalian yang akan ditetapkan pada proses, produk, dan jasa yang disediakan secara eksternal. Kenapa nih? Yang ketiga, organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal berdasarkan kemampuannya menyediakan proses atau produk dan jasa yang sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi atas kegiatan-kegiatan ini dan tindakan-tindakan yang diperlukan yang timbul dari hasil evaluasi. Yang jenis dan jangkauan pengendalian. Yaitu organisasi harus memastikan bahwa proses yang disediakan penyedia eksternal tetap dalam pengendalian sistem manajemen mutunya, menetapkan baik pengendalian yang akan diterapkan organisasi kepada penyedia eksternal atau yang akan organisasi terhadap hasil output. Next, informasi untuk penyedia eksternal. Organisasi harus mengkomunikasikan persyaratan yang ditetapkan organisasi kepada penyedia eksternal untuk, yang pertama, proses-proses, produk dan jasa yang akan disediakan. Yang kedua, persetujuan produk dan jasa, metode, proses peralatan, pelepasan produk kompeten. Yang ketiga, kompetensi, termasuk setiap kualifikasi personil. Yang keempat, interaksi penyedia eksternal dengan organisasi. Yang kelima, pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal yang akan diterapkan oleh organisasi. Yang keenam, kegiatan verifikasi atau validasi yang akan dilakukan organisasi atau pelanggan di tempat penyedia eksternal. Selanjutnya itu 8.5, produksi penyediaan jasa. Yang pertama, pengendalian produksi dan penyediaan jasa. Organisasi harus melakukan produksi dan penyediaan jasa dalam kondisi terkendali jika berlaku. Yang pertama, ketersediaan informasi terdokumentasi. Yang kedua, ketersediaan dan pemakaian peralatan pemantauan dan pengukuran yang sesuai. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahapan verifikasi bahwa kriteria pengendalian proses atau output kriteria
keberterimaan produk dan jasa telah dipenuhi. Yang keempat, penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk pengoperasian proses-proses. Yang kelima, menunjukkan personil yang kompeten, termasuk setiap kualifikasi yang diperlukan. Berikutnya, melakukan validasi dan validasi ulang secara berkala atas kemampuan mencapai hasil yang direncanakan bagi proses produksi dan jasa bila hasil yang diperoleh tidak dapat diverifikasi oleh pengelola atau pengukuran yang berurutan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan manusia dan pelaksanaan kegiatan pengesahan aktivitas pengiriman dan pasca pengiriman. Yang kedua, identifikasi dan mampu telusur. Yaitu organisasi harus menggunakan cara yang sesuai untuk mengidentifikasi output saat diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa. Organisasi harus mengidentifikasi output dengan mempertimbangkan persyaratan pemantauan dan pengukuran di seluruh produksi dan penyediaan jasa. Berikutnya, organisasi harus mengendalikan identifikasi unik bagi output jika mampu telusur merupakan persyaratan dan harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk keperluan ketelusuran. Next. Yang ketiga itu properti milik pelanggan atau penyedia eksternal. Organisasi harus memelihara properti milik pelanggan atau penyedia eksternal saat berada di pengendalian organisasi atau sedang digunakan oleh organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan menjaga properti milik pelanggan atau penyedia eksternal untuk digunakan untuk digabungkan ke dalam produk dan jasa. Properti milik pelanggan atau penyedia rusak atau tidak layak pakai, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan informasi terdokumentasi tentang hal yang terjadi. Dan yang keempat, pengawetan. Organisasi harus mengawetkan output selama produksi dan penyediaan jasa sejauh diperlukan untuk memastikan kesesuaian syarat. Next. Next yaitu kegiatan pasca pengiriman. Dalam penjangkauan kegiatan pasca pengiriman, yang dibutuhkan organisasi harus mempertimbangkan yang pertama, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, potensi konsekuensi yang tidak diinginkan terkait dengan produk dan jasa. Yang ketiga, sifat penggunaan umur pakai hari dari produk dan jasa. Yang keempat, persyaratan pelanggan dan umpan balik pelanggan. Next, yang kelima itu pengendalian perubahan. Organisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan produksi atau penyediaan jasa sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dan dengan persyaratan. Kedua, organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi yang menjelaskan hasil tinjauan perubahan, personil yang berwenang melakukan perubahan, dan setiap tindakan yang timbul dari hasil tinjauan. Next. 8.6 produk dan jasa. Organisasi harus melaksanakan pengaturan yang direncanakan pada tahap-tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah dipenuhi. Yang kedua, pelepasan produk dan jasa kepada pelanggan tidak boleh dilanjutkan hingga semua pengaturnya direncanakan telah selesai dan memuaskan, terkecuali disetujui oleh pihak yang relevan dan bila dapat diterapkan oleh pelanggan. Berikutnya itu organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi tentang pelepasan produk dan jasa. Informasi terdokumentasi harus mencakup sebagai berikut, yaitu bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan, yang B, ketelusuran hingga ke personil yang berwenang melakukan pelepasan. Dan output tidak sesuai. Yaitu yang pertama, organisasi harus memastikan output yang tidak sesuai dengan persyaratan
yang telah diidentifikasi dan dikendalikan guna mencegah pemakaian atau pengiriman yang tidak disengaja. Yang kedua, organisasi harus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat dari ketidaksesuaian dan dampak terhadap kesesuaian produk dan jasa. Hal ini juga berlaku di produk dan jasa yang tidak sesuai dengan yang terdeteksi setelah produk terkirim, selama atau yang pertama, next. Yang pertama itu koreksi. Yang kedua pemisahan, penahanan. Yang ketiga memberitahu pelanggan. Yang keempat memperoleh otorisasi untuk diterima melalui konsesi. Next. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sebagai berikut. Yang pertama menjelaskan ketidaksesuaian, yang kedua menjelaskan tindakan yang diambil, yang ketiga menjelaskan setiap konsesi oleh, yang keempat identifikasi, kelima memutuskan tindakan yang berhubungan dengan ketidaksesuaian, yaitu contoh itu next. Dan dilaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh hotel untuk menghindari adanya hotel. Kelompok 3. Selanjutnya pada kelompok 4 saya persilakan. Tidak ada tanggapan dari kelompok 4? Baiklah, kalau tidak ada saran dari kelompok 4, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk kepada kelompok lainnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya,
Cagang je orang nah. Bidik mah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Devi akan kembalikan kepada host jika tidak ada pertanyaan. Kepada host. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Karena Ibu Dwi sudah masuk bergabung di Zoom ini, kita persilahkan kepada Bu Dwi.